Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa min ardi Palestin. Liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyyina habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati tayyibin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para cerdik pandai, tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari berbagai tempat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadir sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama tersohor dari Turki bernama Badi'uz Zaman Said An-Nursi, kitab itu berjudul Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah. Kitab yang ditulisnya itu dalam perasingannya ditulis tanpa rujukan, hadirin sekalian. Artinya ketika beliau menulis kitab Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah ini tanpa rujukan di kanan kiri beliau, mengandalkan kekuatan hafalannya, dan memang beliau adalah seorang yang sangat jenius. Bahkan gurunya menggelar beliau dengan Badi'uz Zaman, keajaiban zaman artinya. Maka dalam kitab itu Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, beliau menulis lebih dari 300 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan membincangkan salah satu dari mukjizat itu, yaitu Al-Isra wal Mi'raj li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya mukjizat Rasulullah, lebih dari 300 mukjizat Rasulullah dalam kitab tersebut. Ini membuktikan dan menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah ini yang bersifat universal dan komprehensif, seluruh alam, bukan untuk kaum tertentu atau tempat tertentu, hadir sekalian. Oleh karena itu, di antara mukjizat yang akan kita bicarakan ini adalah Isra Mi'raj. Dan acuan yang menjadi acuan kita, di antara ayat yang menjadi acuan kita dalam membicarakan peristiwa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya,
untuk kami perlihatkan sebahagian tanda-tanda dari kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perlu kita ketahui bahwa tiap kali Allah memulai atau memulakan ayat subhana yang artinya Maha Suci Allah, itu mengandung arti bahwa peristiwa yang akan diceritakan Allah itu sangat ajaib, di luar akal kemampuan manusia. Maha suci Allah, suci perbuatannya, suci zatnya, sifatnya, dan segala persamaan. Hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu apabila Allah menceritakan suatu cerita, mengisahkan satu kisah di dalam Al-Quran Karim, tidak ada sikap lain bagi kita kecuali mengimaninya. Dan ingat, tidak wajar bagi akal manusia, tidak wajar bagi akal kita dengan mengotak-atik menjadikan segala peristiwa yang ada di muka bumi Allah ini, yang kita lihat, yang kita dengar, mengukur, menguji kebenaran peristiwa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu tidak benar. Jangan coba-coba kita berbuat demikian. Jadi apabila Allah mengatakan ini dan itu, tidak ada sikap lain bagi kita kecuali mengimaninya. Itulah Dia. Tak mampu akal kita, tidak bisa, tidak boleh ditundukkan oleh akal dan logika manusia. Maka kata Allah, subhanallazi asra, Maha suci Dia yang telah memperjalankan. Asra ini, hadirin sekalian, artinya memperjalankan. Jadi fa'il atau pelaku dalam peristiwa yang maha ajaib ini adalah Allah, bukan Rasulullah. Jadi jangan kita heran, pelaku dalam peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra itu artinya memperjalankan, bukan berjalan. Siapa yang Allah perjalankan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak boleh ditundukkan oleh akal dan logika manusia, karena yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan hukum kausalitas, Allah yang menciptakan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Allah boleh berbuat apa saja. Jadi jangan kita heran. Subhanalladzi asra, memperjalankan. Jadi peristiwa itu sangat ajaib. Ini ibarat somut. Somut. Saya melihat ini di antara jamaah ada yang dari Tanjung Merawa. Tertengok saya Khalifah Bahak. Mungkin Khalifah Bahak tak soda, waktu beliau datang ke Islam, somut ikut. Somut Tanjung Merawa. Ketika orang Tanjung Merawa turun dan membijak tanah Bisilap ini, somut pun turun. Turun somut. Jadi somut Bisilap nampaknya somut Tanjung Merawa tadi. Begitu dia. Ditanya semut Bisilap. Ini berdialog antara somut dan somut. Bertanya somut Bisilap, awak ini dari mana? Tanjung Merawa. Kata dia. Berapa lama di Tanjung Merawa? 3 jam. Gila katanya. Gila kata somut Bisilap. Kenapa? Aku aja dari Siko, dari Nosah ke Warung Jemun lebih 10 hari. Gila kau. Adakan dari Tanjung Merawa yang jauh itu, kodongannya Tanjung Merawa jauh, 3 jam tak mungkin, mustahil. Kau gila katanya. Jadi somut Bisilap berjalan dari Nosah ke Warung Jemun lebih 10 hari. Somut Bisilap tak tahu. Somut dari Tanjung Merawa dia menumpang di Soban Khalifah Ba'udin. Turun Khalifah dia pun turun. Dibawa dia, bukan somut tu yang berjalan.
Jadi Asra ini, hadirin dan hadirat sekalian, memperjalankan pelakunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah membatalkan hukum-hukum yang terjadi pada diri anbiya wal mursalin di zaman lampau. Tidakkah kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak lari dan tidak bersembunyi, sehingga dia boleh terlepas dari pembakaran dari Raja Namrud. Akan tetapi Allah biarkan Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar, supaya manusia tahu ketika dibakar apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan api dan hukum yang berlaku bagi api itu. Purada dia, Ibrahim purada. Dan berfirman Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat, sejukkan. Sehingga selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi batal. Hukum api ini dia batal. Macam mana hukumnya? Sifatnya membakar. Dan sifat itu tidak berlaku pada diri Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan api dan hukum yang berlaku bagi api itu. Itu hadirin dan hadirat sekalian, ketika Allah berfirman, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling nampak antara Fir'aun laknatullah dan bala tentaranya, kemudian ashabu Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, sudah saling nampak dah dari kejauhan, sudah nampak. Maka qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita pasti disusul. Perkataan ashabu Musa ini, pengikut-pengikut Nabi Musa berkata demikian wajar, karena mereka memandang dari segi akal pikiran mereka, logikanya pasti tersusul. Kenapa pasti? Karena sudah semakin dekat, di hadapan mereka terbentang laut yang begitu luasnya tanpa bertepi. Kemana nak lari? Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka menggunakan akal mereka, logika mereka, pasti dapat ini. Apa kata Musa, seorang nabi? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Di situ Nabi Musa bukan lagi menggunakan kekuatan akalnya. Dia seorang nabi, ulul azmi, dia yakin dengan keyakinan yang sangat penuh. Inna rabbi sayahdin, inna ma'i rabbi sayahdin. Tuhanku bersamaku dan akan berikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa adrib bi'asakal bahar famfalaqa fakana kullu firqin kattaul azim. Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Nah, itu dia. Dipukul laut itu. Fakana kullu firqin kattaul azim, terbelah menjadi gunung-gunung yang keras. Jadi itu mukjizat Nabi Musa. Tongkat, dalam Al-Quran itu ada 3 kejadian. Dengan tongkat itu Nabi Musa boleh berbuat apa saja. Itu mukjizatnya itu. Dipukulnya laut terbelah, dipukulnya batu yatafajjar min usnata asyrata aina, apa namanya, keluar air 12 mata air. Itu dia. Dilemparnya menjadi ular. Dengan tongkat itu Nabi Musa boleh berbuat apa saja. Itu kalau tungkek itu ada sama kita, sah tiap hari kelangkat. Tiap hari kelangkat, masuk toko tak nampak uang, konyang. Allah ni tahu dia tongkat ni dikasih pada siapa. Kalau dikasih pada kita alamat lah, tak ada tos di rumah, di luar tu dengan tongkat itu. Jadi ashabu Musa, hadirin sekalian, memandang dengan akal,
dengan kekuatan logika mereka pasti tersusul. Musa tidak. Terbelahlah lautan itu. Terbelah. Dan sudah dikaji. Benar terbelahnya laut itu oleh bangsa Eropa. Jangankan laut, bulan yang terbelah ditunjuk jari Rasulullah itu pun sudah dikaji. Betul bulan itu pernah terbelah. Apalagi laut. Ditemukan roda-roda gerobak askar atau bala tentara Fir'aun ini. Ketika terbelah laut itu, hadirin sekalian, berjalanlah Musa. Ini dia. Sampailah ke tepian. Yang bab ini dia cerita-cerita ini muncullah tafsir Israiliyat. Menarik juga sebetulnya. Tak apa saya ceritakan tafsir Israiliyat ini. Jadi upanya ini Israiliyat ini, ya. Itu dalam riwayat itu Nabi Musa membawa lebih kurang 600.000 orang. Nah, itu dia. Ada yang bawa omeh, tokohnya majikannya. Karena waktu itu kata Bani Israel kan hampir semua menjadi pembantu bangsa Kipti itu. Jadi ada yang bawa omeh. Dalam tafsir itu disebutkan ada yang bawa ayam, bawa kambing, bawa kandang ayam pun ada. Begitu kata tafsir Israiliyat itu. Jadi dalam perjalanan itu di tengah-tengah laut itu macam gunung itu, ada yang lopeh ayam, ada yang putus tali kambing, katanya begitu. Itu susah, tapi akhirnya berkat kejelian Nabi Musa alaihissalam dapat disatukan kembali sampailah ke tepian. Dan menurut versi Israiliyat juga, hadirin sekalian, itu ketika kuda Fir'aun sudah ada di topi laut itu, tondak kuda dengan insting yang ada, dia tidak mau, seakan-akan kuda Fir'aun ini tahu kalau dia masuk laut akan tertutup kembali. Tapi Allah kirim seekor kuda betina cantik warna putih. Tak bahagia lagi dah. Tak bahagia. Tengoknya kuda betina kalau masuk ke laut tu, tak peduli, semuanya masuk. Lebih dari 4.000 orang katanya. Kecil itu kata Fir'aun. Ketika sampai di tengah laut itu, tertutuplah laut itu kembali. Ada satu riwayat yang perlu kita ketahui. Makanya kalau kita tuan-tuan pernah melihat museum Fir'aun di Mesir itu mulutnya tengangor. Karena waktu sudah yakin akan mati, dia mengucapkan beriman kepada Rabbi Musa. Maka secepat kilat Jibril mengambil tanah dari dasar laut itu, disuapkannya ke mulut Fir'aun. Itu dia. Bisa juga Jibril menyuap. Kenapa? Supaya Fir'aun ini tidak beriman. Dan itu merupakan doa Nabi Musa. Jangan sampai dia beriman. Dan hangit betul Jibril kalau sama Fir'aun ni. Hangit, tahu tuan hangit? Gogam. Itu. Yang ingin kita sampaikan, ini dia. Hukum air itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air itu sifatnya cair, mengalir ke bawah. Dibatalkan oleh Allah karena Allah yang menciptakan air dan hukum yang berlaku bagi air itu. Tak bisa akal menundukkan peristiwa itu, tak bisa. Karena Allah pelakunya. Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya beliau ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, orang mati pun dihidupkannya. Tidakkah kita ingat peristiwa Nabi Saleh alaihissalam berhadapan kaumnya Samud? Jadi bangsa Samud minta sama Saleh, kalau betul engkau ni seorang Rasul, ini permintaan kaum Saleh. Biasanya orang yang payah beriman ni banyak betul permintaannya. Setelah tercapai, mereka tidak beriman. Apa permintaan mereka? Kalau benar engkau seorang Rasul, keluarkan dari batu ini seekor unta betina yang lagi mengandung hamil. Itu dia.
Karena kaum Samud ini, hadirin dan hadirat sekalian, yakin dan percaya tak akan mampu Nabi Saleh membuat hal demikian karena tidak logis, tidak masuk akal. Besok pergilah mereka ke batu besar itu, ditunjuk Nabi Saleh, keluarlah unta ini. Macam mana kita nak akalkan dia? Macam mana kita mau ilmiahkan dia? Tak boleh. Oleh kerana itu dalam kajian kalam, wahyu itu di atas, akal di bawah. Bukan akal di atas, wahyu di bawah. Sekuler nanti kita. Semuanya akal, tidak, wahyu di atas. Itu hadirin dan hadirat sekalian, ya, bagaimana Allah membatalkan hukum-hukum yang berlaku pada diri para anbiya al-mursalin zaman dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Terjadi perdebatan sampai ke hari ini bahwa Rasulullah ini berjalan dengan ruh saja, dengan jasad saja, atau kedua-duanya, dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Terjadi perdebatan. Bahkan ketika Rasulullah SAW turun dari langit, turun ke bumi Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang gila. Gila. Sebenarnya gila ini merupakan satu dalil. Dalil apa? Dalil perkataan gila ini dia dalil membuktikan bahwa Rasulullah berjalan dengan ruh dan jasad. Gila. Yakinlah bahwa perjalanan itu bukan dengan ruh saja, bukan dengan jasad saja, tapi kedua-duanya dengan ruh dan jasad. Yaqadhah, sadar dia. Itu hadirin dan hadirat sekalian, mungkin kita ingat ketika raja pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Raja itu bermimpi begini. Dipanggilnya hulu balangnya itu. Para cerdik pandainya ingin bertanya si raja. Tadi malam aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 bulir gandum yang kering dan hijau. Tolong takbirkan mimpiku ini. Adakah bantahan? Tidak ada bantahan. Mana ada bantahan? Padahal itu 7 ekor sapi yang besar, yang gemuk, dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Boleh rupanya sapi makan sapi? Tak boleh. Tapi tidak ada bantahan. Tak ada bantahan. Kenapa tidak ada bantahan? Karena mimpi. Itu dia. Karena mimpi. Maka mereka berkata, qalu ad'am ahlam. Itu mimpi-mimpi kosong belaka. Mereka tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan bermimpi, tuan ceritakan tadi malam berada di Amerika, minum teh, contohnya. Tadi malam, kemudian paginya sampai ke Silam, makan bubur kacang, contohnya. Orang tidak akan protes. Kenapa? Itu sebuah mimpi. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini dibantah. Kan begitu dia. Mimpi tadi tidak dibantah, tapi kejadian Isra Mi'raj dibantah. Itu menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan ruh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abdih. Abdun ini artinya hamba. Tak sodap kalau hamba itu budak antara sesama manusia. Tak sodap dia. Kita pun tak suka dia. Hamba kepada manusia itu tak suka. Itu hamba-hamba di zaman dulu, hamba kepada majikan itu tidak enak. Tapi kalau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Dan Rasulullah SAW, tentang penghambaan Rasulullah itu sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi, tuan-tuan sekalian. Itulah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Bi abdihi laila. Kenapa malam? Karena malam waktu rahah, waktu istirahat, waktu yang sesuai untuk munajat, zikir kepada Allah,
mengingat Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memilih perjalanan ini di waktu malam. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dua tempat. Secara horizontalnya dari Masjid Haram Makkah ke Masjid Aqsa Palestina. Kenapa Masjid Haram? Karena Masjid Haram al-Ma'bad al-Awwal. Masjid Haram ini dia rumah peribadatan pertama yang dibangun untuk manusia, Masjid Haram. Dan yang bangunnya perlu kita ketahui bukan Nabi Ibrahim. Begitu dia. Begitu kata Mutal Sya'rawi, bukan kata saya. Mutal Sya'rawi. Itu hadis sekalian dibina oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail dan diletakkan lembah itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku ini di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, inda baitikal muharram, di samping, di sebelah baitmu ya Allah, kata Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Nabi Ibrahim meninggikan bangunan, pondasinya sudah ada. Logikanya tidak mungkin rumah peribadatan untuk manusia dibina oleh manusia. Dan itu sudah ada jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Al-Aqsa, hadirin sekalian, itu merupakan tempat aktivitas para nabi Bani Israel. Makanya dipilih dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Tadi kami sebutkan bahwa banyak nabi yang berdakwah, beraktivitas di Palestina itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Hadirin dan hadirat sekalian, kita ingin membedakan antara ira'ah dan ro'ah, ya, ira'ah dan ro'ah. Dalam ayat yang dibacakan oleh qari tadi, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, ira'ah. Jadi perjalanan Isra ini secara horizontal itu, hadirin sekalian, Rasulullah tidak melihat tapi diperlihatkan. Itu namanya ira'ah itu. Kami perlihatkan, untuk kami perlihatkan. Kenapa? Karena dalam perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu, zatiyah basyariyah masih melekat pada dirinya. Sifat keinsanan Rasul itu masih melekat pada dirinya. Rasulullah sebagai manusia namanya zatiyah basyariyah. Rasulullah seperti orang biasa. Oleh karena itu Rasul tidak nampak kecuali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika naik ke langit pertama, melihat surga dan neraka, itu tanggal zatiyah basyariyah Rasulullah tanggalnya berubah menjadi zatiyah malakiyah. Rasulullah setara sama dengan malaikat. Tidak diperlihatkan lagi tapi melihat. Apa ayatnya? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ra'a, bukan ira'ah, melihat. Karena Rasulullah seperti malaikat, bukan manusia lagi. Hebatnya Rasulullah itu. Ketika Jibril alaihissalam menghantar Rasulullah ke pintu Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, sampai di sinilah. Aku tak kuasa. Sidratul Muntaha ini lautan cahaya, dipenuhi lautan cahaya. Sampai di sinilah kita Rasulullah, persilakan masuk. Itu zatiyah malakiyah, itu Rasulullah tanggal. Yang masuk itu zatiyah malakiyah fauqal malakiyah. Jadi perjalanan ini Isra Mi'raj terjadi 3 perubahan pada diri Rasulullah. Yang pertama zatiyah basyariyah, sifat keinsanan Rasulullah masih melekat pada dirinya sehingga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggal sifat tadi, masuk sifat kedua zatiyah malakiyah, seperti malaikat Rasulullah.
ketika masuk Sidratul Muntaha menjadi dzatiyah malakiyah fauqal malakiyah. Malaikat semuanya kalah. Kenapa? Jibril tidak mampu masuk Sidratul Muntaha, tapi Rasulullah mampu. Hadirin sekalian, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika disebutkan linuriyahu min ayatina, ayat-ayat nih, ayat itu ada dua, al-ayat al-ardiyah, al-ayat al-ardiyah itu al-waqa'i al-ardiyah, perjalanan waktu, perjalanan secara horizontal, mendatar dia. Itu Rasulullah diperlihatkan. Ayat yang kedua namanya al-ayat al-kubra, ya, ayat-ayat besar. Ada yang mengatakan, kalau kata Fakhrul Razi, itu ayat-ayat al-besar itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah itu sendiri, zatnya, sifatnya dan zatnya. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, itu banyak peristiwa dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Arab itu di bumi itu, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara makna linuriyahu min ayatina. Tapi ketika sampai berjalan secara vertikal, ya, ke langit pertama, langit ketujuh, sehingga langit ketujuh, Rasulullah diriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang itu melihat surga, melihat neraka, ya, itu namanya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi tidak lagi ira'ah, itu perbedaan antara ira'ah dan ro'ah, ya, diperlihatkan dan melihat. Jadi ada tiga perubahan. Yang pertama dzatiyah basyariyah, yang kedua dzatiyah malakiyah, dan yang ketiga dzatiyah malakiyah fauqal malakiyah. Itu dalam perspektif tasawuf itu, ya kan, yang itu sekarang digeluti oleh orang-orang Sulu ini. Alam itu kan ada alam nasud katanya, ya. Ini menurut pandangan ahli tasawuf, alam itu terbagi dengan beberapa alamnya. Yang pertama itu alam nasud. Alam kita lah namanya alam nasud. Yang kedua namanya alam jabarut, jin dan main macam-macam itu. Yang ketiga alam malakut, isinya malaikat. Yang keempat alam ghaib, arwah muqaddasah, itu ruh-ruh suci itu, ruh-ruh para wali. Dan yang kelima itu namanya lahut, ketuhanan, ya, asma zat Allah yang maha tinggi. Itu hadirin dan hadirat sekalian, terkadang timbul pertanyaan, boleh orang bercakap dengan ruh tidak ini? Atau ruh tu boleh tidak mendoakan orang mati? Itu dia. Sebelum kita jawab, mari kita kemukakan dalilnya. Boleh tidak? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berjalan secara vertikal itu berjumpa dengan para anbiya yang sudah jauh mendahului beliau dalam kewafatannya. Berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, bahkan salat di Palestina itu, salat itu, salat dengan ruh-ruh, bercakap. Bahkan kefarduan salat, ini dia. Bahkan kefarduan salat yang awalnya 50 menjadi 5, itu saran Nabi Musa yang sudah meninggal, bukan hidup. Saran atas pandangan Nabi Musa yang sudah meninggal 3000 tahun yang lalu ketika Rasulullah itu naik, turun lagi. Dinasihatkannya begini-begini, dari 50 hingga 5 waktu aja. Itu saranan orang mati, bukan orang hidup, ruh. Sekarang orang mati ini boleh tidak mendoakan orang hidup? Kita tengok dalil. Saya tidak menjawab, kita tengok dalilnya. Kalau kita mau ziarah ke kubur, kita diperintahkan oleh Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar.
minal muslimina wal muslimat fa inna insyaallah bikum insyaallah lahikun. Artinya keselamatan dan kesejahteraan atas wahai ahli kubur. Itu dia. Keselamatan dan kesejahteraan atas wahai ahli kubur, dan insyaallah kami nanti akan mengikuti kamu, nanti akan mati juga. Salam itu, kata baginda Rasulullah, dijawab oleh ahli kubur, tapi kita tak dengar. Ya, itu jawaban tu memang tak mau kita mendengarnya. Dijawab waalaikumsalam, dan kesejahteraan kepadamu. Doa juga tu, waalaikumsalam. Itu dalam surah Yasin itu, hadirin sekalian, ketika di ayat pertama halaman yang kita ingin sebutkan itu, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Pada waktu itu bergegaslah seorang laki-laki dari ujung Madinah, ujung kampung, ujung negeri itu. Untuk apa dia? Ingin melerai. Kenapa? Waktu itu ada 2 orang nabi dikuatkan, fa'azzaz nabi salis, dikuatkan dengan 3 orang nabi berdakwah kepada kampung itu, orang kampung itu namanya kampung Antakya. Dibunuh orang itu. Bahkan laki-laki tadi datang mengatakan bahwa ikutilah, ittabi'u, ikuti, bahwa mereka adalah mursalun, mereka orang yang benar. Dipijak orang itu, terkeluar semua isi perutnya itu, meninggal. Tapi dia bercakap dalam surah Yasin itu, ketika Allah katakan qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'al minal mukramin. Itu yang bercakap tu ruh. Allah katakan kepada ruh itu, qila dukhulil jannah, wahai ruh yang mati, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi yang mati tadi ini berharap bima ghafara li rabbi wa ja'al minal mukramin. Kalau tahu kaumku tentang keadaan aku sekarang ni, begitu dia ingin kaumnya itu seperti dia, walaupun dianiaya, dipijak dan dia mati, tapi dia mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mati ni tak ada mati dah. Yang mati itu, itulah awal kehidupan. Alam barzah namanya. Ya, jadi alam ni, alam rahim, awalnya dilahirkan kita. Alam dunia lebih besar dari alam rahim. Mati kita, alam barzah tu lebih besar dari alam dunia ni. Tapi dia menurut undang-undang masing-masing. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang mati ini dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui perbuatan dosa orang keluarga yang berbuat dosa, tapi bukan perbuatan itu yang dilihatnya, tapi nilai dari perbuatan itu. Maka hati-hati kita, malu kita, jangan kita mempermalukan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ya, tak boleh. Kita berdosa, tahu dia. Yang sedihnya, kalau kita berbuat dosa, banyak dosa kita, dan Allah wafatkan kita, dikuburkan kita, tak ada saudara yang tahu kita, tak ada. Tapi kalau banyak amal soleh kita disambut oleh keluarga kita, sedih. Kalau selama hidup di dunia banyak amal soleh kita, keluarga-keluarga yang sudah meninggal menanti kehadiran kita, menanti kedatangan kita. Tapi kalau banyak dosa, tak peduli orang tu sama kita. Itu sudah satu azab. Kita datang ke rumah orang bertamu, tak peduli dah, biarkan aja, sedih. Oleh karena itu, janganlah kita banyak berbuat dosa. Apalagi mengulang-ulang dosa itu. Kalau kita pernah berbuat dosa, copek-copeklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, maka ketika Jibril alaihissalam mengantar Rasulullah ke pintu Sidratul Muntaha, yaitu lautan cahaya, bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mujassimah. Sidratul Muntaha itu bukan tempat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita katakan bahawa Allah itu di Sidratul Muntaha, itu artinya Allah bertempat. Allah tidak ada di hadapan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di kanan, bukan di kiri, di atas dan di bawah. Allah tidak bertempat. Jadi Sidratul Muntaha tempat siapa? Tempat Rasulullah SAW, bukan Allah. Allah tidak bertempat. Dan kita tidak akan membahas tentang pertemuan Allah itu dengan Rasulullah SAW. Takut kita mujassimah nanti, aliran yang beriktikad bahawa Allah itu berjisim. Cukup kita katakan berjumpalah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala berjarak 2 busur, bercakaplah dia. Apa dia? Perintah salat. Itu rupanya. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini dia dikatakan dukhulul farah was surur, memasukkan kegembiraan dan kesenangan pada qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu sebab kronologi seperti itu. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Karena beliau sedih pada tahun itu. Apa kesedihannya? Yang pertama, 2 orang meninggal dunia. Yang pertama adalah Abu Talib. Ini tuan-tuan dan hadirin sekalian, di antara hikmah Abu Talib masih kafir itu, di tangan beliaulah Rasulullah terjaga. Abu Talib itu kafir. Kekafiran Abu Talib itu, kata Mutawi Sya'rawi, membawa hikmah segannya kaum kafir Quraisy menghina Rasulullah. Karena Abu Talib ini orang yang sangat disegani dan masih kafir. Berkat kekafirannya itu, itu dia. Karena kekafirannya itu, beriwayat begitu. Bahkan ada yang mengatakan yang pada akhirnya Abu Talib ini masuk surga, beriman katanya. Karena kekafirannya itulah orang kaum kafir Quraisy segan kepada Rasulullah. Itu dia. Kan banyak di Indonesia ini. Banyak di Indonesia ini dia masih kafir lantang. Oh, tak ada apa-apa kan. Coba ustaz yang lantang habis. Abu Talib meninggal. Itu pembela di luar rumah Abu Talib. Sedangkan pembela di dalam rumah adalah Siti Khadijah dengan harta yang banyak, sehingga hadirin sekalian habis harta Siti Khadijah ini. Bahkan sebelum wafatnya, kata Khadijah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku wafat nanti dan engkau tidak mempunyai uang, engkau galilah kuburku, engkau jadikan tulang belulangku untuk titimu. Begitu dia. Siti Khadijah ini kayanya luar biasa, tapi diperuntukkan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia, dan itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemana Rasulullah mau mengadu? Ada satu inisiatif beliau, maka pergilah beliau ini ke Taif. Karena di Mekah tidak ada harapan lagi. Orang yang menjadi pembela beliau sudah tidak ada. Pergilah Rasulullah ini dengan sedih ini berdakwah ke Taif. Sampai di Taif, hadirin dan hadirat sekalian, itu sudah disusun orang itu sebenarnya, orang kampung ini. Sudah sampai berita Sudah sampai berita bahwa Rasulullah ini dalam perjalanan menuju Taif. Jadi pemuka masyarakat itu kumpulkannya, budak-budak, orang-orang gila. Nanti kalian sambut Rasulullah kalau datang, dilempar dengan batu-batu. Betul. Sudahlah meninggal bini, meninggal pakcik, dilempar batu lagi. Pulanglah lagi Rasulullah. Itu sebelum pulang, hadirin sekalian, datang Jibril itu menawarkan sesuatu kepada Rasulullah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, perintahkan kepada aku biar ku balikkan gunung tu, biar ku matikan wong tu semuanya. Apa kata Rasulullah? Jangan. Nanti kelak dari sulbi orang tua. Sulbi itu laki-laki, dan taraib itu perempuan. Dari sulbi
mereka akan lahir generasi yang beriman kepadaku. Itu ada riwayat Nabi Ibrahim itu tidak terbakar karena ada sulbi Rasulullah situ. Bibit Rasulullah ada di situ. Macam mana mau terbakar? Jadi sulbi dan taraib. Sulbi itu bagian belakang laki-laki. Taraib itu bagian dada perempuan. Kalau bersatu dia, air yang ada di antara keduanya itu jadilah manusia. Kelak di sulbi mereka akan lahir generasi yang beriman kepada aku. Betul. Akhirnya kaum Taif beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebatnya itu penawaran Jibril. Wahai Rasulullah, tawarkan kepadaku, perintahkan kepadaku supaya aku balikkan gunung tu biar mati orang tu semuanya. Tidak. Itu andai kata ditawarkan kepada kita tu. Tapi Rasul tidak begitu. Ya, itu dakwah dengan kasih sayang. Jadi untuk menghibur, riwayat begitu hadirin sekalian, menghibur Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan memberikan hadiah yang sangat hebat. Apa dia hadiahnya? Itulah Isra Mi'raj. Jadi ketika di Sidratul Muntaha bertemulah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah? Perintah salat, fardhu salat. Dia berbeda. Kalau kefarduan zakat nih itu dengan tulisan aja dia. Melalui perantara Jibril. Wahai Jibril, bawa nih surat nih, wajib zakat. Wahai Jibril, ini bawa nih perintah surat nih. Surat apa tuh? Allah, ini surat kewajiban haji dan lain-lainnya. Itu hal biasa. Kalau kita analogikan, seorang presiden contohnya memerintahkan seorang bawahannya melalui surat, itu hal biasa. Dipanggilnya ajudannya, tolong bawa surat nih, sampaikan kepada fulan dan fulan. Ini arahan presiden. Itu biasa. Itu perintah dengan surat biasa. Tapi kalau presiden memerintahkan supaya yang ingin dijumpai datang ke hadapannya, itu luar biasa. Jadi zakat itu kewajiban, haji itu kewajiban dan lain-lain. Tapi kefarduan salat ini diambil Rasulullah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui surat, bukan melalui firman, datang ke hadapan Allah mengambil perintah itu pun kita tak sembahyang. Jangan cuba-cuba kita tak sembahyang. Tak datang ke nosah sekali-sekali boleh. Boleh sekali-sekali boleh. Ya. Kita malu kita dengan Syekh Abdul Barakat Al-Khan Syabandi. Bersusah payah beliau membangun kampung Abu Salam ini, diwakafkan tanah ini, tidak konosah kita. Tak boleh itu. Maka jadilah kita ikut firman Allah, farkau ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang rukuk itu dinosah dia. Pernah saya sampaikan, tuan-tuan yang hadir pada malam hari ini, bisik-bisikkanlah kepada, kalau suami datang, istri tak datang, bisikkan kepada istri, besok kita kena sah. Kalau suami tak datang, bini yang datang, bisikkan itu kepada abang tu, besok kita kena sah. Kalau dua-dua datang, bisikkan ketika jiran tu, mari kita kena sah. Jiran kanan, jiran kiri, depan dan belakang, bisikkan kena sah kita, supaya makmur kampung kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kefarduan salat ini bukan main-mainnya, bukan melalui surat, tapi perintah Allah langsung. Rasulullah mengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hadirin dan hadirat sekalian, inti dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah kefarduan salat. Ya, kita ramaikanlah. Mudah-mudahan dengan salat ini kita lebih bersemangat, ya, lebih bersatu lagi dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bersama-sama
melaksanakan kewajiban yang maha hebat ni, kefarduan salat ini. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan dalam peringatan Isra Mi'raj pada malam ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya dan kampung kita menjadi makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang dapat saya sampaikan hadirin sekalian. Atas segala kekurangan, kesalahan saya haturkan berjuta maaf. Terima kasih diucapkan kepada para tetamu yang datang dari dekat maupun dari jauh. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang datang dari Tanjung Merawa, ada yang datang dari Medan dan dari mana-mana tempat. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan mereka untuk bertemu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.